Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Arinda Finisi dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen koperasi dalam mata kuliah Koperasi dan Usaha Kecil. Yang pertama yaitu pengertian manajemen dan perangkat organisasi. Organisasi merupakan kumpulan dari peranan, hubungan, dan tanggung jawab yang jelas dan tetap, paling tidak dalam jangka waktu pendek. Organisasi disusun tidak hanya mengatur orang-orangnya, tetapi juga membentuk dan memodifikasi struktur di mana di dalamnya tersusun tugas orang-orang tersebut. Harus ada pembagian peranan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Nah, pendapat tersebut dikutip dari Sukamto, Rekso Hadipodojo, dan Hani Handoko tahun 1992. Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian juga dalam badan usaha koperasi. Manajemen merupakan satu hak yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Prof. Ewell Paul Rolf mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur, yaitu pertama ada anggota, kedua ada pengurus, ketiga ada manajer, dan keempat karyawan. Nah, seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan, dikutip dari Hendro Jogi tahun 1997. Nah, selanjutnya, adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut. Pertama ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum rapat anggota. Umumnya, rapat anggota diselenggarakan sekali setahun. Yang kedua yaitu ada pengurus. Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa rapat anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan rapat anggota. Nah, penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Yang ketiga yaitu ada pengawas. Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Nah, pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama. Yang terakhir yaitu ada pengelola. Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha, hubungan pengelola usaha atau managing director dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja. Selanjutnya yaitu rapat anggota biasanya membahas yang pertama yaitu ada penetapan anggaran dasar, yang kedua kebijaksanaan umum, manajemen organisasi dan usaha koperasi. Yang ketiga ada pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus juga pengawas. Yang selanjutnya yaitu ada rencana kerja, rencana budget, dan pendapatan serta pengesahan laporan keuangan. Selanjutnya ada pengesahan pertanggungjawaban, ada pembagian SHU, dan yang terakhir penggabungan, pendirian, peleburan, dan pembubaran. Nah, selanjutnya yaitu ada pengurus biasanya melakukan kegiatan pertama, mengelola koperasi dan anggota. Yang kedua, ada mengajukan rancangan rencana kerja anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi. Menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan, dan mempertanggungjawabkan. Selanjutnya ada menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Dan yang terakhir, memelihara rapat anggota dan pengurus. Nah, hierarki tanggung jawab dalam koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Kedudukan pengurus sebagai penerima
mandat dari pemilik koperasi yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota. Sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 29 Ayat 2. Yang kedua yaitu pengelola koperasi. Adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai yang diberi wewenang dan oleh pengurus. Dan terakhir ada pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 29 Ayat 1, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan Ayat 2 menyatakan, pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Nah, materi selanjutnya, hubungan dan pembagian kerja antara pengurus dengan manajer dalam pengelolaan koperasi. Baik pengurus maupun badan pemeriksa diangkat oleh rapat anggota. Kedua-duanya mempertanggungjawabkan pekerjaan rapat kepada rapat anggota. Badan pemeriksaan, sebagaimana juga halnya pengurus, adalah alat perlengkapan organisasi koperasi dan bukan merupakan suatu badan di luar organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, badan pemeriksaan berusaha agar dari pengurus dapat diperoleh secara teratur. Bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, ada undang-undang koperasi yang berlaku, anggaran dasar serta anggaran rumah tangganya. Yang kedua, ada keputusan-keputusan rapat anggota yang terakhir, susunan dan personalia pengurus dan nama-nama para karyawan. Nah, ketiga, surat keputusan pengurus mengenai kebijaksanaan pelaksanaan keputusan rapat anggota. Surat keputusan penerus mengenai pengangkatan karyawan dan pemberhentiannya. Neraca-neraca perubahan atau triwulan. Surat-surat penting dari pejabat pemerintah, terutama yang mengenai kebijaksanaan pengurus dan laporan oleh pejabat. Yang terakhir yaitu salinan surat-surat pengurus kepada para anggota yang menjawab pertanyaan dalam rangka kebijaksanaan pengurus. Nah, dengan adanya pengintiman bahan-bahan serupa itu kepada bahan pemeriksaan, dimaksud supaya badan ini turut mengikuti perkembangan atas segala sesuatu yang dianggap penting mengenai perjalanan koperasi. Pengiriman bahan-bahan serupa itu juga turut memperbaiki hubungan antara kedua badan itu, sehingga masing-masing dapat menjalankan tugasnya menurut bidangnya masing-masing dengan baik. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.